Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. VfB Stuttgart bidik Alexander Stankovic sebagai pengganti Angelo Stiller. VfB Stuttgart dikabarkan mengincar gelandang muda Inter, Alexander Stankovic, sebagai pengganti potensial untuk Angelo Stiller. Stankovic menarik minat dari beberapa klub Eropa setelah musim gemilangnya bersama Lugano, tulis laporan dari Blick. Gelandang asal Serbia itu tampil impresif selama masa peminjamannya di Swiss. Lugano memiliki opsi pembelian permanen senilai 1,6 juta euro yang hampir pasti akan mereka aktifkan. Namun Inter memiliki klausul pembelian kembali senilai 3,2 juta euro dan diyakini kuat akan menggunakannya. Tambah laporan tersebut, raksasa Italia itu berencana membawa Stankovic ke Piala Dunia antar klub musim panas ini untuk memantau performanya lebih dekat. Meski demikian, Inter berencana meminjamkan kembali pemain berusia 19 tahun itu musim depan. Stuttgart menjadi salah satu klub yang paling serius mengincarnya, ungkap Blick. Klub Bundesliga tersebut bersiap kehilangan Angelo Stiller yang diminati Liverpool, Real Madrid, dan Bayern Munich. Inter siap gaet 4-5 pemain bintang di bursa transfer musim panas. Inter berencana melakukan belanja besar pada bursa transfer musim panas ini. Inter akan mendatangkan setidaknya 4 hingga 5 pemain penting, ungkap pakar transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio. Rencana ini muncul seiring persiapan klub menghadapi Piala Dunia antar klub. Bursa transfer akan dimulai dengan jendela khusus selama 10 hari di awal Juni. Periode ini difokuskan untuk memperkuat skuad menjelang Piala Dunia antar klub, jelas Di Marzio. Setelah itu, bursa transfer Eropa reguler dibuka pada Juli. Pakar transfer ini menyebut bahwa musim panas ini akan cukup sibuk bagi Inter, tidak akan seperti musim panas 2023 yang penuh perombakan, tapi juga bukan musim yang sepi, katanya. Inter berambisi memperkuat tim dengan mengincar pemain yang lebih muda untuk menurunkan rata-rata usia skuad. Pemilik klub, Oaktree Capital, disebut siap menggelontorkan dana besar untuk transfer. Akan ada beberapa kesepakatan profil tinggi dengan nilai besar, terang Di Marzio. Salah satu transfer yang sudah selesai adalah perekrutan Petar Sucic dari Dinamo Zagreb, yang akan bergabung akhir Juni. Inter percepat penandatanganan bek baru sebelum Piala Dunia antar klub. Satu nama jadi fokus utama. Inter tengah membidik bek Genoa, Koni de Inter, sebagai pengganti jangka panjang untuk Francesco Acerbi. Inter ingin menambahkan bek muda yang bisa menjadi pilar utama di lini belakang untuk masa kini dan mendatang, ungkap laporan Sky Sport Italia. Usia Acerbi yang akan menginjak 38 tahun musim depan membuat klub perlu generasi. Selama beberapa musim terakhir, Inter mengandalkan Stefan de Vrij dan Acerbi di jantung pertahanan. Namun, kedua pemain itu akan berusia 34 dan 38 tahun, sehingga klub harus mencari sosok pengganti yang lebih muda, jelas laporan tersebut. Koni de Inter dianggap memiliki karakter dan gaya bermain yang sejalan dengan kebutuhan tersebut. De Inter diyakini memiliki kekuatan fisik dan kemampuan marking yang cocok untuk posisi yang saat ini ditempati Acerbi. Bek Genoa itu telah meyakinkan jajaran Inter dan dianggap cocok untuk peran tersebut, tulis Sky Sport Italia. Bek asal Belgia itu juga dinilai mampu menjaga ketenangan di kotak penalti dan menetralisir ancaman dari penyerang lawan. Inter terdepan untuk dapatkan Jonathan David. Napoli dan Juventus siap bersaing. Inter dilaporkan telah membuat kemajuan signifikan dalam hal komisi agen untuk mengamankan tanda tangan Jonathan David. Ini merupakan poin kunci dalam negosiasi, ungkap laporan dari tim Tol. Napoli memang telah mengajukan tawaran, namun gaji dan biaya untuk agen mereka lebih rendah dibandingkan Inter. Inter tetap optimistis dapat menyelesaikan kesepakatan untuk striker asal Kanada tersebut. Inter telah menawarkan kontrak 5 tahun dengan gaji 4,5 juta euro per tahun plus bonus yang bisa mencapai 6 juta euro, ujar laporan itu. Selain itu, David dijanjikan akan memiliki peran penting dalam rencana Simone Inzaghi.
Napoli dan Inter sudah menyodorkan proposal kepada sang penyerang. Namun kini Juventus juga ikut masuk dalam perebutan. Juventus telah membuka pembicaraan dengan Jonathan David dan pihaknya. Jelas Gianluca Di Marzio, pemain berusia 25 tahun itu bebas menentukan klub baru, karena kontraknya di Lille akan habis pada tanggal 30 Juni. Jika Inter meraih Scudetto, itu akan terasa seperti hadiah dari langit. Marco Materazzi, mantan bek legendaris Inter, menilai bahwa jika Nerazzurri mampu merebut Scudetto musim ini, itu akan menjadi kejutan luar biasa, meski tetap layak. Dengan klasemen seperti ini, 2 laga tersisa, satu hal yang pasti, jika Inter meraih sesuatu yang besar, seperti Scudetto, itu akan terasa seperti hadiah dari langit, ujarnya dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport. Materazzi mengakui bahwa dirinya kini mulai percaya dan tentu berharap. Sekarang saya percaya, dan jelas saya berharap. Tapi bagaimana akhirnya duel luar biasa ini akan berakhir, sangat sulit diprediksi, katanya. Baginya, faktor mental akan jadi penentu utama, sesuatu yang tak bisa dianalisis dari luar lapangan. Meskipun dikenal sebagai sosok yang sering menyampaikan pendapat tegas, kali ini Materazzi memilih untuk berhati-hati. Biasanya saya tidak ragu menyampaikan pendapat, tapi kali ini saya tak mau terlalu yakin, ucapnya sambil tersenyum. Real Madrid serius pertimbangkan aktifkan klausul buyback Nico Paz, Inter bisa gigit jari. Real Madrid dikabarkan tengah serius mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai 8 juta euro atas Nico Paz pada bursa transfer musim panas ini. Paz sebelumnya santer dikaitkan dengan Inter sebagai target potensial, tulis laporan dari Dario AS. Namun situasi kini bisa berubah drastis setelah Los Blancos menunjukkan minat konkret. Nico Paz, yang tampil gemilang di Como di bawah arahan Cesc Fabregas, hal yang menjadikannya incaran banyak klub besar Eropa. Inter melihat Paz sebagai tambahan ideal untuk proyek jangka panjang mereka, ungkap sumber tersebut. Namun ketertarikan dari klub pemilik awal, Real Madrid, bisa mempersulit langkah Nerazzurri. Klausul pembelian kembali senilai 8 juta euro dianggap sebagai peluang emas oleh manajemen Madrid. Real ingin memastikan tidak kehilangan bakat muda potensial dengan harga murah di masa depan. Lanjut laporan tersebut, langkah ini juga bisa menjadi strategi untuk mengamankan aset dan menjualnya dengan nilai lebih tinggi ke depan. Parma minta salah satu dari Carboni atau Esposito, masuk dalam kesepakatan Boni. Inter tengah mempertimbangkan langkah serius untuk merekrut striker muda Parma, Ange Boni. Boni tampil impresif di musim debutnya di Serie A dan jadi kunci bagi Parma untuk bertahan di kasta tertinggi, tulis Tuttosport. Ketertarikan Inter muncul di tengah rencana mereka meremajakan lini serang, setelah kemungkinan hengkangnya Marco Arnautovic dan Joaquin Correa. Boni yang masih berusia 21 tahun masuk dalam kriteria striker muda yang dibutuhkan Nerazzurri. Namun Parma tidak akan melepas Boni dengan harga murah dan memasang banderol minimal 20 juta euro, lanjut laporan tersebut. Inter menyadari nilai sang pemain, tetapi berniat menyusun skema transfer yang lebih fleksibel. Sebagai bagian dari negosiasi, Parma meminta pemain muda sebagai pelengkap dalam kesepakatan. Valentin Carboni atau Francesco Pio Esposito menjadi 2 nama yang bisa dipinjamkan ke Parma dalam skema barter, ungkap Tuttosport. Kedua pemain tersebut memiliki prospek menjanjikan dan bisa memperkuat proyek jangka panjang Parma. Leonardo Bonucci, Inter telah menempuh perjalanan hebat di Eropa. Mantan kapten AC Milan, Leonardo Bonucci, memberikan pujian kepada Inter atas performa mereka musim ini, khususnya di kancah Eropa. Inter telah menempuh perjalanan hebat di Eropa, mereka punya pemain-pemain berpengalaman untuk menghadapi jenis pertandingan yang disuguhkan Liga Champions, ujarnya kepada TRT Sport. Bonucci menilai partisipasi Inter di final adalah kebanggaan tersendiri bagi sepak bola Italia. Inter akan menghadapi PSG di final Liga Champions di Munich, dan Bonucci menilai itu jadi bukti kekuatan tim asuhan Simone Inzaghi.
kita lihat nanti di Munich apa yang terjadi, tapi membawa tim Italia lain ke final adalah suatu kebanggaan, tambah sang bek veteran. Ucapan itu mencerminkan dukungan Bonucci terhadap klub rival lamanya demi kejayaan sepak bola nasional. Bonucci juga tak lupa memberi apresiasi khusus kepada gelandang Inter, Hakan Calhanoglu. Menurut saya dia berkembang pesat, dia memimpin tim dengan caranya sendiri, tutur Bonucci, yang juga pernah berseragam Fenerbahce. Performa Calhanoglu musim ini memang menjadi sorotan, terutama perannya sebagai jenderal lini tengah. Torino, Parma, dan Bologna bersaing dapatkan Francesco Pio Esposito. Torino dilaporkan telah mengajukan pertanyaan resmi kepada Inter terkait kemungkinan meminjam Francesco Pio Esposito. Torino sudah memulai negosiasi karena menjadikan Esposito sebagai salah satu target utama musim panas ini, tulis Tuttosport. Tidak hanya Torino, Parma dan Bologna juga menunjukkan minat terhadap penyerang muda tersebut. Esposito baru saja menyelesaikan musim yang mengesankan bersama Spezia, di mana ia mencetak 17 gol dan 2 assist dalam 35 laga. Musim ini menjadi momen kebangkitan bagi Pio Esposito setelah tahun sebelumnya lebih banyak digunakan untuk beradaptasi. Ungkap laporan tersebut, Spezia sendiri berpotensi mempertahankannya jika mereka berhasil promosi ke Serie A. Inter telah memperpanjang kontrak jangka panjang sang striker karena melihatnya sebagai bagian dari proyek masa depan. Inter ingin meminjamkan Esposito lagi musim depan agar ia mendapatkan pengalaman di level Serie A, jelas Tuttosport. Namun, mereka hanya bersedia melepas dengan status pinjaman kering atau dengan opsi beli disertai klausul pembelian kembali. Hasil pertandingan Inter Milan versus Lazio, skor 2-2. Inter Milan menelan hasil yang mengecewakan di Giornata ke-37 Serie A musim ini, menjamu Lazio di Giuseppe Meazza. Nerazzurri hanya mampu bermain imbang dengan skor 2-2. Inter Milan sempat unggul di pertandingan ini dicetak oleh bek mereka, Jan Aurel Bisek di penghujung babak pertama dan Denzel Dumfries di babak kedua. Sementara Lazio menyamakan kedudukan berkat sepasang gol Pedro. Tambahan 1 poin ini, Inter masih tertahan di peringkat kedua dengan raihan 78 poin. Sementara Lazio tertahan di peringkat 6 dengan raihan 65 poin.